Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kita ditebus Tuhan Yesus dari semua cara hidup yang sia-sia. Dan di dalam Tuhan, di dalam rumah rohani, tinggal bersama dengan keluarga rohani, dengan orang tua rohani, hidup kita menjadi aman. Karena kita ada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Kita dalam penudungan, dalam pengayoman Tuhan. Dalam pengayoman juga orang tua rohani. Maka segala doa yang dinaikkan oleh hamba Tuhan, segala doa yang dinaikkan oleh orang tua rohani, itu akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apabila engkau datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, apabila engkau tunduk dan taat pada firman Tuhan, tunduk pada otoritas, dan sudah datang mengarahkan hati kepada Tuhan, maka hidupmu akan aman. Sekali lagi, hidupmu akan aman, hidupmu akan berubah. Engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Masa depanmu sungguh ada, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, segala sesuatunya yang engkau usahakan, engkau upayakan karena engkau mencintai Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil. Perjalanan hidupmu pun akan menjadi berhasil. Oleh karena Tuhan meluruskan jalan hidup saudara. Amin. Itulah pesan Tuhan yang saya sampaikan yang pagi ini Tuhan ingatkan kepada saya. Saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan kita baca firman ini bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Silahkan kembali. Saudara di Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang ditulis, yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ini kira-kira 1900 tahun, 2900 tahun yang lalu. Lewat sedikit ya. Ini pesan, perintah yang dikatakan kepada umat Israel pada zaman dahulu kala, juga sampai hari ini tetap relevan karena adalah perkataan hikmat dari surga, dari Tuhan. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dimasukkan dengan ayat ini sebetulnya. Kalau saya memperhatikan, meneliti dari arti aslinya, sesungguhnya dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bicara seperti seorang menjaga penjara. Jangan sampai penjaranya itu kelolosan. Jangan sampai ada orang masuk ke dalam penjara membawa orang penjara keluar, atau jangan sampai ada orang lain masuk dalam penjara tersebut. Jadi si penjaga ini nggak boleh tertidur, dia berjaga-jaga tentang akan tawanannya. Itu arti aslinya. Maksudnya Bapak Ibu, saudara harus engkau menjaga hatimu betul-betul waspada. Ada banyak orang hafal ayat ini tapi dia nggak ngerti. Dia tahu hanya yang dibaca, tapi maksud yang tersirat di dalamnya dia nggak memahami sama sekali. Ini adalah dasar segala kehidupan kita sebetulnya. Tuhan katakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena itu penting. Dari situlah sumber kehidupan saudara. Mati hidupnya saudara, berhasil enggaknya hidup saudara, rumah tangga saudara, masa depan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, tergantung hati saudara sebetulnya. Oleh karena itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, seperti menjaga tawanan tadi. Waspada. Saudara pernah melihat penjagaan di pos militer? Mungkin kelewat asrama atau kantor TNI gitu ya, tentara. Kalau istana presiden di Jakarta atau di Bogor atau di Cipanas Jawa Barat, saudara lihat pengawal presiden menjaga itu, dia menjaganya betul-betul dengan sikap sempurna. Tidak boleh ada orang masuk nyelonong, betul nggak? Itu berjaga-jaga. Nah, Tuhan mau saudara sekalian, kehidupan kita seperti itu sebetulnya. Kita berjaga-jaga atas hati kita. Karena inilah modal kita, hati kita. Firman Tuhan berkata, kalau hati orang itu juga sudah menjadi jahat, maka dia jahat. Saya akan sampaikan, mengapa ada orang hati menjadi jahat? Mengapa hati menjadi baik? Lalu apa yang membuat hati orang menjadi jahat? Menjadi tercemar, menjadi orang fasik. Pintu yang masuk ke dalam ya hatinya itu karena pikirannya telah dibuahi. Pintu yang masuk ke dalam pikirannya itu karena mata dan pendengaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan yang kau renungkan, itu menjadi bagian dari batin saudara. Jadi kehidupan saudara pada hari ini
Gaya hidup saudara, cara makan, cara bergaul, cara bermain, cara menggunakan uang, hobi-hobi apapun yang saudara lakukan, dan semua aktivitas pelayanan, semua aktivitas sehari-hari saudara hari ini dan kemarin-kemarin, itu akibat hatimu seperti itu sebetulnya. Oke? Makanya kalau orang hati itu mengalirkan air dan kehidupan, dia dapat dari surga, dia jaga hatinya, yang keluar adalah aliran-aliran air kehidupan. Seperti katakan kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air sumur ini, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minta air daripadaku, mata air itu menjadi mata air dalam batinmu yang akan mengalir. Amin, saudaraku. Dan Tuhan memberikan air kehidupan itu lewat kebaikan Yesus dan kebangkitannya, lewat pertobatan kita dan lahir baru kita, dan lewat pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kita. Maka dari batin kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, Tuhan mau ini nggak bercampur. Terutama orang pelayan mimbar, penari tamborin, main musik, dan semua orang melayani sebetulnya, terutama pelayan mimbar. Itu mengalirkan aliran kepada jemaat, aliran apa? Air kehidupan. Tapi kalau dia akan menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, maka bercampur dengan racun-racun dunia, dengan air kematian. Makanya orang melayani Tuhan tidak boleh karena hobi, tidak boleh karena passion saja, tidak boleh karena panggilan saja, bakat, talenta, tidak boleh, walaupun itu perlu. Tetapi itu harus karena hati yang hancur hati, rindu untuk mengasihi Tuhan, dan telah mengalami perubahan di hadirat Tuhan. Itulah sebabnya dasar kunci untuk orang mengalami hancur hati, orang mengalami dia menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah apa? Hadirat Tuhan. Saya simpel saja, hadirat Tuhan kau harus alami setiap hari. Apa yang Tuhan katakan kepadamu setiap hari? Apakah Tuhan berbicara bagi saudara? Lalu apa yang Tuhan katakan kepada saudara? Apa yang harus dirubah dari kehidupan saudara yang Tuhan katakan dari firman tersebut? Dan apa yang ditambahkan bagi diri saudara? Dan apa kelanjutan setelah itu ke depan? Apa lagi Tuhan katakan? Itu harus sudah dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Jadi menjaga pada itu bukan perintah hukum Taurat. Jaga gelisah, bukan. Tapi kalau kita menjaga dengan mencari Tuhan di hadirat Tuhan dengan hancur hati, oh saudaraku, hatimu akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Engkau mengalami kuasa Allah. Maka engkau mendengar suara Tuhan berfirman dalam batin saudara. Engkau mendapatkan rema, engkau mendapatkan pesan Tuhan secara khusus. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri, itu menjadi bagian di saudara. Itu harta yang termahal, nggak bisa tukar dengan apapun juga, nggak ternilai harganya. Sungguh tak ternilai harganya. Kita rela menikmati Tuhan. Salomo itu raja ketiga dari Israel. Hanya untuk pengetahuan saja. Habis Saul, Daud, dan Salomo. Tapi bukan masalah silsilah rajanya yang saya sampaikan. Tapi saudara sekalian, bagaimana kita menjaga hati kita. Ya. Saya akan bacakan dari 20, Amsal 4:20 mulai sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji nama Tuhan. Orang tua perlu mendidik anak-anaknya. Seorang bapak terutama perlu mendidik anak-anaknya. Karena seorang bapak, seorang ayah, dia mengarahkan. Ini relnya kemana, arahnya kemana, rumah tangga anak ini kemana. Suami-suami harus takut akan Tuhan. Makanya yang banyak diteror si jahat adalah bapak. Perhatikan di gereja-gereja paling banyak yang ibadah laki perempuan. Paling banyak melayani laki-laki perempuan. Perhatikan di persekutuan saudara, banyak perempuan itu laki-laki. Perempuan itu laki-laki. Kemana laki-lakinya? Ditawan iblis. Terus terang aja. Karena apa? Karena dia memberi arahan. Iblis mau supaya laki-laki ini nggak sungguh-sungguh. Bapak cuma cari duit, cari uang. Yang sungguh-sungguh pelayanan semua yang ibu-ibu, anak-anak gadis, anak wanita. Laki-laki sejak muda dibuat iblis supaya apa? Dia nggak haus akan Tuhan. Karena mereka akan memimpin keluarga. Kalau sudah banyak, dia akan memimpin, mengarahkan ajaran, arahan kepada anak-anaknya. Ini laki-laki. Nah, Salomo mengatakan sini kepadanya, kepada orang-orang Israel juga kepada anak sendiri, hai anakku, perhatikanlah perkataanku.
Seorang bapak harus memperhatikan kehidupan terlebih dahulu supaya dia benar mengajar anak-anaknya. Anak malas karena bapaknya malas. Anak ngelawan, bapaknya nggak bisa ngajar tertiban, nggak bisa mendisiplin anaknya. Anaknya nggak tertib karena bapaknya nggak bisa menertib anaknya. Pengajaran keluar dari bapak. Oke? Kalau single parent bagaimana? Ya, istri berlaku juga sebagai seorang ayah. Oleh anugerah Tuhan bisa. Seorang anak harus mendengarkan perkataan orang tuanya tentang apa saja. Amin. Apakah orang tua mengatakan, nak bantu mama cuci piring? Kalau anak ini nggak mau, berarti anak ini ada sifat melawan. Orang tua wajib menyelesaikan masalah psikologi anak tersebut. Mungkin dengan cara lemah lembut, ajak ngobrol, ajak sharing. Ada cara-caranya. Kalau anak masih kecil dengan perintah. Tapi udah mulai remaja dengan sharing. Yang terlambat masih kecil ajak sharing. Udah gede perintah, udah terlambat. Banyak orang nggak ngerti mendidik anak-anaknya sehingga waktu masih kecil dengan sharing, dia kompromi. Udah gede dia dengan perintah, nggak bisa lagi, terlambat. Udah remaja dengan sharing. Kalau kecil itu pengajaran ketetapan. Nggak boleh begini, bahkan tongkat kasih. Kalau masih kecil sudah ngajarnya dengan sharing, dia belum ngerti. Diskusi belum ngerti. Udah gede perintah, dia ngelawan. Yang gede-gede ngelawan sekarang karena kecilnya sudah salah diajarnya. Orang tua salah mengajar, bertobat pada hari ini. Bukan ini topiknya, tapi saya mau sampaikan hal ini juga. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudara punya orang tua? Siapa yang punya orang tua di sini? Angkat tangannya. Masih punya orang tua? Saya berkata kepadamu, arahkanlah telingamu kepada orang tuamu. Terlebih lagi kepada Tuhan. Terlebih kepada orang tua rohani, kepada Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu. Di dalam hati saudara. Jangan menjauh itu. Makanya kalau orang tua bicara, anak-anak, terutama anak-anak di sini yang masih punya orang tua, jangan ngelawan, jangan ngejawab orang tua langsung. Apalagi berkata kasar tentang orang tua. Siapapun orang tuamu, bertobatlah. Hidupmu nggak akan berhasil kalau ngelawan orang tua. Sekali katakan, hidupmu nggak berhasil. Karena itu tuh katakan, hormatilah ayah ibumu. Amin. Hormatilah ayah ibumu. Perhatikan kata saya baik-baik. Garis bawah itu pakai warna merah, stabilo warna kuning. Kenapa saya ngomong begini? Supaya engkau ingat betul-betul hal ini. Terlalu banyak saya melihat anak-anak muda, ke orang tuanya nggak sopan, ngomong kasar, ngomong asal cepat ceplos, nggak menurut. Saudara pikir sudah bahagia karena ikut Tuhan sungguh-sungguh bahasa roh, nggak bisa. Engkau nggak berhasil kalau nggak menghormati orang tuamu. Oke? Kita lanjut lagi. Ini dimasukkan adalah saudaraku supaya kita memiliki hikmah dari Tuhan. Janganlah menjauh daripada mata kita. Simpan itu dalam hati kita. Karena apa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan nikmat tadi. Ya. Dan juga kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, arahan firman Tuhan, tinggal di rumah rohani, tinggal bersama keluarga rohani, orang tua rohani, dalam pengayoman orang tua rohani. Artinya apa arti pengayoman? Dalam pendisiplinan, mau diarahkan, mau diajar, mau mendengarkan, melakukan apa yang disuruh. Saudara, itu engkau akan mengalami segala kehidupanmu akan menjadi berhasil, tubuhmu akan menjadi sehat. Amin. Ya. Menjadi kehidupan artinya apa? Bukan kematian. Artinya keberhasilan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, di dalam Tuhan, di rumah rohani, bersama keluarga rohani, bersama orang tua rohani, bersama saudara seiman, di rumah rohani, kami hidup, sehat, diberkati, pulih, sehat, sembuh, alih mujizat, berhasil. Ini firman Tuhan dasarnya ini tadi sebetulnya. Kenapa orang mengatakan sering di dalam Tuhan, bersama Tuhan, bersama keluarga, di rumah rohani, bersama orang rohani, ada berkat anugerah, karena dikatakan tadi akan memperoleh kehidupan, bahkan kesembuhan. Kesembuhan bukan yang punya penyakit, sembuh usahanya, sembuh kantongnya, sembuh dompetnya, sembuh segala sesuatunya, dipulihkan. Kenapa? Ada pengajaran tentang keakuratan menggunakan keuangan. Betul nggak? Diajar soalnya. Akan diajar banyak hal firman Tuhan tentang karakter-karakternya menjadi pulih. Oke. Baru firmannya yang 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari dalam hati kita lah terpancar kehidupan. Mengalir kehidupan. Kelihatan kehidupan. Orang itu luarnya itu hanya luar saja. Tapi aura, gelombang yang keluar dari hatinya, dari batinnya,
akan menunjukkan siapa orang itu. Saudara mau tahu gimana caranya? Kalau saudara dekat seseorang, saudara langsung bahagia, happy, menjadi mengasihi Tuhan, jadi semangat. Itulah air yang keluar dari hidup orang itu. Tapi kalau ketemu dengan seseorang, saudara jadi agak sedikit kurang enak, gayanya mungkin terlalu duniawi. Nah saudara, itulah hati dia yang terpancing air duniawi. Ngomongnya harta aja, ngomongin jalan-jalan aja, itulah hatinya, jalan-jalan dan harta dunia. Amin. Makanya penting kita bergaul dengan siapa. Minggu lalu saya sampaikan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan siapa itu menentukan masa depan saudara juga. Saudara ada hari ini akibat hari-hari sebelumnya yang kau tanam dan kau tuai pada hari ini buahnya. Ada 24 ada perintah, buanglah mulut serong daripadamu. Ini mulut serong bukan berarti orang stroke, maksud bukan ya, yang mencong bukan ya. Ini orangnya ngomongnya nggak lurus, nggak benar maksudnya ya. Suka berbelat-belit. Nah itu ya. Ngeles-ngeles kalau dikasih tahu. Ditanya ngeles-ngeles. Perhatikan saudara dalam pertemuan orang di persekutuan, di pemuridan terutama. BMP tanya anak yang ngeles. Nah ini mulut serong. Saya nggak serong kok lurus. Iya memang. Tapi mulut secara rohani artinya adalah saudara serong. Tuhan katakan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, kata orang Jawa embulut kalau ditanya itu ya. Tuhan senang anak Tuhan yang ngomong apa adanya, terbuka. Betul nggak? Dalam kebenaran, dalam jujur, dalam terang. Karena kita anak-anak terang. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini ke depan maksudnya apa sih? Apa kita melihat ke samping? Bukan itu maksudnya. Ke depan dibicara apa? Tentang visi, tujuan hidup, destiny. Tujuan ilahi dalam hidup saudara. Tugas kami orang Tuhan adalah membawa saudara semua kepada destiny yang Tuhan taruhkan bagi hidup saudara. Itu kami melatih, mengajar saudara. Itu sebenarnya ada pemuridan, ada pembimbing PA, ada mentor-mentor rohani yang memimpin setiap jemaat Tuhan. Bahkan dimasukkan di segmen-segmen di keluarga, pelayanan karyawan, pelayanan hidup mahasiswa pelajar dan lain sebagainya. Supaya saudara lebih mudah diarahkan, diajar di sana semuanya. Supaya saudara memandang ke depan. Kalau memandang ke belakang, itu bicara tentang kehidupan yang lama, yang sia-sia. Atau ke kiri kanan, itu bicara juga apa? Hal dari dunia ini. Ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Saudara bisa paham? Berapa orang yang mengerti yang saya masukkan? Boleh angkat tangan sampai ngelihat. Berapa orang memahami yang saya masukkan? Boleh angkat tangan kanannya. Puji Tuhan. Biar sudah terus mengalami pengertian dari Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Apa jalan rata? Jalan orang saleh. Amin. Hidup yang saleh. Dalam kekudusan. Dalam segala sesuatu, menggunakan uang dalam kebenaran, akurat, kekudusan. Mencari pasangan hidup dalam terang, dalam kebenaran, enggak besti-besti, dalam terang, dalam kekudusan. Berdoa dahulu. Tanya kepada pembimbing PA, pembimbing rohani supaya tahu arahnya jelas, nasihatnya tentang masa depan. Karena pernikahan itu bukan, saudara sekalian, pernikahan itu bukan pada waktu saudara diberkati enggak. Setelah itu, itulah pernikahan seumur hidup. Maka salah nih pasangan hidup, seumur hidup enggak bisa ditukar kembali. Yang ada di servis. Tapi saudara mungkin seumur hidup harus menyervis terus. Amin. Makanya ya ini saya masukin sedikit. Makanya jangan dapat pasangan hidup asal karena penampilan luarnya, tapi hatinya. Hati ini didapetin dari mana? Dari hadirat Tuhan, kalau berdoa. Maka Tuhan katakan dan menggerakkan cinta sebelum waktunya Tuhan. Amin. Ini kepada semua yang masih muda-muda yang belum menikah, yang belum pasangan hidup. Ini pesan buat kalian semuanya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tetap dalam kebenaran. Ya. Jalurnya tahu jalan rata. Dalam salehan. Saudaraku, di dalam Tuhan, di rumah rohani, semua kita pria wanita ada berkat anugerah Tuhan. Amin. Saudara saya katakan amin. Ada berkat Tuhan, ada masa depan, semuanya ada pokoknya. Apapun Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Karena kita adalah anak Bapa di surga. Kita harus yakin dulu kita anak Bapa di surga. Bapa kita baik. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang, jauhkan kaki kita. Ini bicara apa? Langkah-langkah hidup kita, jauhkan dari kejahatan. Apa yang jahat itu?
Kalau mencuri udah pasti jahat. Ada lagi kejahatan yang sering anak Tuhan lupa, ini kejahatan. Kelalaian melayani Tuhan, lalaian bersaksi, memberitakan Injil, itu kejahatan juga. Jauhkan langkah-langkah kita dari kejahatan, hal yang nggak benar. Ya, itu kan kelalaian, hal yang nggak benar yang kita kerjakan. Ada banyak orang-orang ikut Tuhan di luar sana, ikut Tuhan ke gereja, tapi dalam bekerja masih mengerjakan pekerjaan yang tidak semestinya dikerjakan. Bukan cuma melanggar hukum, tapi juga melanggar firman Tuhan. Nah, kita tidak boleh, Tuhan. Jawablah kayak kita dari kejahatan itu kejahatan. Amin. Dalam bekerja kita bertanggung jawab kepada Tuhan juga, kepada pemerintah, kepada atasan kita, kepada bos saudara, dan nggak boleh ngelawan bos. Amin. Kita bilang taatilah atasanmu, betul nggak? Walaupun dia kejam, iya, harus taati kata firman Tuhan. Pernah baca ayat itu? Ya. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan lanjut kembali. Jadi di sini saudara sekalian, yang pertama-tama saya catat, kita perhatikan perkataan-perkataan Tuhan tadi, simpanan dalam hati kita, dalam lubuk hati kita. Yang kedua, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Ya. Yang ketiga, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya jelasin maksudnya apa tadi ya. Yang keempat, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi saudaraku, yang pertama tadi sini, kita harus memperhatikan, ya, seperti yang dikatakan oleh Salomo kepada anak-anaknya, kepada orang saya juga. Kita perhatikan semua perkataannya, perkataan Tuhan maksudnya, firman Tuhan. Bahan pemuridan itu firman Tuhan. Khotbah hari Minggu, khotbah hari persekutuan, perhatikan baik-baik. Jangan asal lewat. Karena saudara kalau nggak mengerti, nanti seperti orang yang dengan firman, dia sama dengan bangun rumah di atas pasir. Ya kan? Kalau ada hujan badai, hujan, banjir, rubuh rumahnya. Kenapa orang nggak kuat mentalnya dan nggak kuat rohaninya? Gampang kena arus dunia karena dia mendengar firman nggak memahaminya. Ya, amin. Oke. Yang kedua tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini secara eksplisit dan implisit saudara sekalian di Alkitab. Raja Salomo menuturkan, mengajarkan bahwa didikan, ajaran, nasihat yang tertanam dalam lubuk hati itu akan menjadi kehidupan mereka semua, dan mereka mendapatkannya dan serta kesembuhan bagi seluruh mereka. Ini bekal masa depan kita. Perjalanan saudara akan berhasil kalau jagalah hati dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itulah bekal, itulah menjadi pribadi saudara kelak. Hari esok dan hari seterusnya jadi seperti apa? Bagaimana saudara menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Ya, bagaimana menjaga tadi? Menjaga dengan cara apa? Mengalami kehancuran hati di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berfirman dalam batin saudara. Artinya siapkan waktu untuk mengalami hadirat Tuhan. Amin saudara sekalian. Dan berjaga-jaga seperti menjaga penjara tadi. Ada yang masuk, oh ini bukan. Itu menjaga hati kita. Pintu masuk tadi kan kepikiran lewat mata dan telinga. Sekarang terlalu banyak media-media yang bisa masuk ke kuping, telinga ataupun ke mata kita lihat. Jadi kita harus bisa mewaspadainya. Segala sesuatu informasi, segala sesuatu walaupun kita rohani, belum rohani juga,
nasihat-nasihat psikologi, dan segala sepanjang pengajaran, dan segala sesuatu yang dari dunia ini, yang dikemas dengan cara-cara yang mungkin elok, mungkin bagus, mungkin lucu-lucuan. Tapi itu akan mengubah saudara menjadi seperti dunia. Sehingga Roma 12 ayat 1 dan 2 enggak digenapi. Karena harus berubah oleh pembaharuan budi di hadirat Tuhan, tapi justru dirubah oleh dunia. Karena tidak berjaga-jaga dan tidak mengalami hadirat Tuhan. Orang nggak mengalami hadirat Tuhan, maka dia mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Bukan mudah, pasti terpengaruh. Saudaraku, saya membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 21 ayat 34. Sama-sama kita lihat. Lukas 21 ayat 34. Dapat semua, amin? Oke, 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya saudaraku, kita harus menjaga diri kita jangan syarat oleh pesta pora. Oh, saya nggak pesta. Ya, ini pesta pora ini kan bukan pesta-pesta hura-hura, bukan. Ini gambaran zaman dulu zaman-zaman perjanjian baru, zaman dahulu kala. Banyak orang berpesta-pesta. Tapi yang dimasukkan pesta pora adalah keinginan hati untuk hal yang mewah-mewah. Ya happy-happy, yang riang-riang, yang glamor-glamor itu loh. Nggak hanya makan minum, termasuk mobil bagus, motor bagus, kacamata keren, yang mahal-mahal, baju yang mahal-mahal. Dipaksa-paksain supaya mahal. Nggak dapat yang mahalnya, dapat KW yang palsunya. Pokoknya mereknya ada walaupun palsu. Itu namanya syarat pesta pora. Pada tahu palsu tuh, hanya hati saudara yang tahu itu palsu. Dan orang lain yang ngerti bahan barang-barang. Tapi karena tadi kemakan karena branded, karena merek-merek barang tertentu, maka dia berusaha. Ya walaupun KW, yang penting mereknya sama. Nah ini nih, ini hati. Kenapa enggak saudara menerima diri saudara apa adanya? Enggak puas dengan diri saudara apa adanya. Itu komplain pada Tuhan artinya kan. Merasakan dia pada Tuhan. Makanya banyak orang pakai merek jam tangan yang harganya ratusan juta, padahal itu di pasar Senen Jakarta harganya cuma puluhan ribu aja, mereknya diganti yang abal-abalnya. Oke. Ya. Saudara Tuhan Yesus, jaga hati diri kita jangan syarat oleh pesta pora serta kepentingan duniawi supaya kelihatan keren. Itu kepentingan duniawi kan? Supaya teman kita nggak malu, apalagi sayangan kita, dia udah naik level, dia begini, kita masa nggak kita tampilin lah supaya kita beda ya, walaupun nggak bisa mengalahkan dia, minimal sedikit mendekatilah gitu levelnya. Nah ini nih kepentingan duniawi nih, kepentingan saingan. Karena punya keluarga, kakak, adik, ipar, teman segala macam. Ah ini bertobat sekalian. Nah ini di rumah rohani, ini tugas orang rohani, mengajar saudara, tugas kami. Tugas bimbing PA juga, bimbing rohani, mengajarkan saudara sekalian. Ya. Supaya kelihatan sedikit menyayangi dikit lah gitu. Itu kepentingan apa? Kepentingan duniawi. Amin. Bertobatlah, kita harus datang kepada Tuhan, tampil apa adanya hidup kita ini. Nggak usah pura-pura, nggak usah dibuat-buat. Amin. Kalau engkau makmur kaya, engkau makmur kaya. Kalau engkau sederhana nggak apa. Semua cintai Tuhan. Amin. Nggak usah dibuat-buat dan diada-adakan. Makanya nggak akurat orang menggunakan uang. Karena apa? Dia mengupayakan supaya dia bisa ngambil yang mahal dengan cara kredit. Akhirnya nggak terbaik kreditnya dan dia jadi hutang. Dia kejar-kejar debt collector. Dia gelisah. Nah ini masalah. Karena saudara awalnya apa tadi? Dasar keyakinannya salah soalnya. Kepentingan dunia. Dasar keyakinan dia. Amin. Saudara memahami? Banyak yang memahami yang saya sampaikan yang kau bahas ini. Oke, puji Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya. Yang dimaksud kemabukan, orang nggak sadar lagi. Orang mabuk nggak sadar kan? Awalnya sih kita hanya syarat kepentingan duniawi. Lama-lama nggak sadar, dikira ini nggak apa-apa. Ini nggak dosa kok, nggak nyuri. Iya saudara, itulah orang nggak sadar lagi. Dia udah mabuk oleh gaya hidupnya. Jangan sampai saudara nggak sadar lagi bahwa engkau sudah mabuk oleh kepentingan dunia ini. Pura-pura keren, pura-pura kaya, kamuflase.
bunglon. Pura-pura sungguh-sungguh. Salam, halo sis, halo om, tante, halo dek, halo. Padahal hatinya penuh dengan kebencian, dengki. Tapi ketemu orang salam. Biar saudara di kaki Tuhan hancur hati dulu. Dihancurin Tuhan, dibongkar Tuhan, dipulihkan Tuhan semuanya. Kalau dia ngomong salam betul-betul dengan kelihatan dari hati mengalir damai sejahtera di surga. Amin. Melayani Tuhan pun gak cuma asal melayani Tuhan, tapi dalamnya penuh kebencian, kepahitan, kedengkian. Penuh pergolakan dan persaingan, kompetitor. Tapi kalau udah dihancurkan dari Tuhan, maka yang keluar adalah air kehidupan. Air kehidupan mengalir pada semua orang. Gaya bahasanya akan terpengaruh oleh batinnya. Karakternya akan berubah oleh karena firman Tuhan dalam batinnya. Menjadi lebih tenang, sabar, gampang mau ngampuni. Betul gak? Punya hati buat jiwa-jiwa terhilang. Kenapa? Dia punya penuh belas kasihan. Ingin melayani Tuhan, impiannya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh hidupnya, ingin dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar, bukan menjadi hamba Tuhan besar, hebat, terkenal, bukan. Ingin menyelesaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, ingin mengejar sampai garis akhir, mata terus ke depan terus. Makanya jalannya harus jalan yang rata. Biarlah sifat ini, kerinduan ini tertanam kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian semuanya. Kalau kita tidak menjauhkan diri kepada kepentingan duniawi itu akan menyeret kita ke jurang maut. Ya, bahkan kita akan dibawanya kepada hawa nafsu dan keinginan yang membawa ke dalam dosa akhirnya. Awalnya tidak, akhirnya kepada kebinasaan. Itu yang dikatakan tadi supaya jangan hari Tuhan datang tiba-tiba kepadamu, karena udah dalam kebinasaan akhirnya. Ya, awalnya syarat dengan persapora, keinginan duniawi tadi kan ya, lama-lama menjadi keinginan hawa nafsu. Udah mabuk, udah hawa nafsu, nggak sadar lagi tuh. Wah terus aja, terus berubah, terus begitu. Tahu-tahu ternyata udah jauh sekali, tiba-tiba hari Tuhan datang. Nggak ada masa bertobat lagi. Apakah saudara pikir orang yang ninggalin Tuhan, orang yang undur, apa alasannya? Itu tiba-tiba langsung jadi undur? Tidak. Awalnya adalah karena dia nggak mengalami hadirat Tuhan. Dia nggak berdiri di atas janji firman Tuhan. Padahal yang katakan tadi, nama Yesus menara yang kuat. Dia nggak lagi datang kepada Yesus menara yang kuat. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Dia mulai dengarkan kata dunia, kepahitan dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan siapa saja. Dia mulai tidak suka dengan situasi yang nggak enak. Dia nggak suka dengan bangsa ini, mau pindah ke bangsa lain. Dia nggak suka dengan bumi ini, mau pindah ke planet lain. Ekstrimnya kalau lainnya. Itu mungkin enggak ya. Itu pemikiran orang-orang yang di luar negeri udah hebat sekali barangkali ya. Yang jalan-jalannya pengen ke bulan gitu mungkin ya. Kalau kita kan enggak ya. Paling-paling udah nggak puas dengan pantai kita. Rusak kemarin juga pantainya, apa nggak dirawat ya. Nggak puas dengan makanan-makanan di rumah kita. Nah ini nih. Saudara nggak puas dengan makan di rumah saudara? Bukan makanan yang salah, mulut saudara yang salah. Amin. Saudara nggak puas dengan orang tua saudara, bukan orang tua saudara. Saudara salah menerima orang tua. Memang saudara lahir dari siapa? Amin. Bisa paham saya? Nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh bilang, kalau boleh pilih saya mau pilih ini. Nggak boleh banget sama kita juga. Karena kita nggak punya milih, Tuhan yang pilihkan. Semua kedaulatan Tuhan. Engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Berdamai dengan Tuhan, dengan Bapak di surga, berdamai dengan orang tuamu juga, berdamai dengan kakakmu dan adikmu, dan keluarga semuanya. Saya sampaikan hal ini, itu menghambat saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan, saya kata sekali lagi. Itu menghambat dirimu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Itu membuat engkau bisa berlari dalam Tuhan. Para Roh Kudus ingin membawa saudara cepat dipakai luar biasa. Tapi pengen saudara berdampak, berpengaruh. Tapi ini nih karakternya harus dihancur di hadirat Tuhan terlebih dahulu. Tapi kalau engkau telah mengalami hadirat Tuhan dihancurkan, oh sudah luar biasa. Boleh kita orang biasa-biasa. Tapi akan dibuat Tuhan menjadi orang luar biasa. Yang Tuhan mau adalah kehancuran hati di hadirat Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 15. Kembali kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 15. Dapat semua amin? Oke. Dapat semua amin? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu.
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi firman ini mengajak kita supaya kita ingat senantiasa dan jangan lupa kita harus kudus dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang masuk ke pikiran tadi, telinga, mata yang kita lihat, kita baca. Kalau yang kudus jangan didengar. Caranya gimana? Saya katakan minggu lalu. Caranya gimana? Lari. Katakan lari. Lari. Tinggalkan. Katakan tinggalkan. Kan ada lagunya kan? Pisahkan hidup kita. Untuk masuk yang kudus itu harus dipisahkan. Para yang kudus dipisahkan. Untuk perbuatan raja yang mulia. Betul nggak? Saudara mau dipisahkan buat perbuatan Tuhan. Hal yang mulia. Lari daripada hal yang tidak benar, dosa. Dari pergaulan tidak baik. Kalau kongko dan orang yang nggak benar, nggak sungguh-sungguh, mending tinggalkan aja lah. Betul nggak? Tinggalin aja. Saya punya banyak sahabat teman, tapi tidak semua menjadi teman akrab saya. Ada yang cuma teman say hello, ada yang ngobrol biasa, ada yang bisa betul-betul bisa diskusi. Nggak semua saya diskusi, karena buat apa diskusi? Hari kematian soalnya. Cuma say hello, halo apa kabar? Ya, cukup aja. Saudara bersama saya berjalan, itu menentukan hidup saudara. Makanya memilih pasangan hidup, itu berjalan seumur hidup, apalagi jangan salah pilih, menentukan hidup saudara dan pasangan saudara. Engkau bersama siapa di rumah rohani? Siapa partner saudara? Kalau engkau berpartner dengan orang yang gak sungguh-sungguh, orang fasik anak Tuhannya, maka engkau akan terpengaruh juga. Engkau di bawah pengayoman siapa itu menentukan juga. Kalau engkau punya pemimpin rohani, engkau diayomi orang yang gak sungguh-sungguh, duniawi, materi dan sebagainya, maka saudara juga akan mengalami dari batinnya hal yang sama juga. Itu sebabnya hamba Tuhan harus mengoreksi dirinya, harus menguji dirinya, harus mengalami perubahan di hadapan Tuhan terlebih dahulu, baru dia masih melayani Tuhan. Harus keluar buah-buah dalam kehidupan dan pelayanan karakternya juga, baru bisa memimpin umat, memimpin banyak orang lain. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Seluruh hidup. Saya kupas ya. Kita kupas satu-satu ya, dengan pelan-pelan supaya saudara lebih memahami. Saya nggak khotbah dengan garis besarnya saja, supaya saudara betul-betul di jalan nih, atau naik mobil atau nyetir atau naik motor. Bagaimana perilaku kita berlalu lintas itu menunjukkan siapa kita sebetulnya. Betul? Tiba-tiba ada perempuan cantik atau laki ganteng, saudara yang perempuan gini-gini gitu ya. Itulah hatimu. Malu-maluin. Lihat perempuan cantik, lagi ganteng, langsung sisiran perempuan itu, langsung parfum. Itu dirimu. Yang senyum bertobat. Siapa yang masih suka begitu? Angkat tangan, pasti nggak angkat tangan. Tapi Tuhan suruh hati saya harus sampaikan ini pada saudara sekalian. Amin. Ada banyak hamba Tuhan hebat luar biasa jatuh gara-gara perzinahan. Awalnya pandangan mata dan ini tadi telinga. Laki-laki dari mata, perempuan dari telinga. Sharing, pulang kerja, makanya sharing, akhirnya pacaran dengan orang lain, dengan suami orang. Telinga, karena perempuan senang didengar. Laki-laki mata. Dahulu kala ada hamba Tuhan luar biasa. Jatuhnya gara-gara apa? Dari mata dan telinga. Awalnya. Kalau ditelusuri diurutin semuanya. Saudara Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tadi baru di jalan nih, baru satu. Menggunakan uang. Teman kerja kita dia beli HP baru, mendidih kita. Nah ini mendidih. Langsung minggu depan kita beli, nggak bisa bayar, kredit. Nah, ini nih syarat kepentingan duniawi tadi. Saudara kemakan produk dunia, nanti orang bayar. Bayarnya apa? Ngisiin uang, kena bunga. Bunganya gede banget ya, baru sadar. Selama ini kemana aja nggak sadar. Kalau saudara baru mampu beli HP 5.000, beli 5.000. Jangan merasa nggak pede, nggak gaul dan kurang segala macam.
Saya kasih tahu, kalau sudah beli HP 5 juta, 10 juta, kalau yang belum bisa, sudah paksain, tetap level sudah 15.000 sebetulnya. Tapi kalau saudara beli HP 16.000, kalau levelmu sudah 5 juta sebetulnya, walaupun 5.000 HP-nya, levelmu level yang 5 juta. Amin. Bisa mengerti? Saya berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan mengalami perubahan pada pagi hari ini. Di jalan, ngeliat teman kerja, apa lagi? Seluruh kehidupan tadi kan, segala-galanya, di rumah, di keluarga besar kita. Kalau kita ngobrol, kita ngomongnya jutek. Nah ini sudah nggak kudus. Bagaimana bergaul dengan teman-teman dan saudara seiman dan keluarga besar. Kita nggak ngomong yang membawa damai, tidak bicara yang membawa perubahan yang tenang, tapi membawa hal yang tidak enak, menyenangkan. Soal kudus dalam seluruh kehidupan. Amin. Di Tuhan. Kan anak terang. Jaga kehidupan juga, kata-katanya juga, sikap juga. Ya. Pelit. Oh, ini paling nggak disukai orang. Siapa sih suka berteman dengan orang yang pelit? Kalau sih nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang suka berteman dengan orang yang murah hati? Oh, semua angkat tangan. Bila perlu tangannya 4 kalau bisa. Sayang cuma 2 gitu ya. Saudaraku, kalau engkau menjadi anak tua yang murah hati, tentang keluarga saudara akan disenangi. Tapi siapa yang tentang keluarga besar pelit? Ketemu ponakan nggak pernah mengasih coklat, ngasih uang jajan, itu pelit tuh orang tua tuh. Ayo bertobatlah. Amin. Ketemu keluarga, ponakan siapa? Oh baik gimana? Bukan berarti sudah boros semua, itu boros yang semampunya. Betul nggak? Ini menunjukkan saudara kudus punya sifat penyayang. Suka orang-orang yang susah. Apakah saudara ketemu orang yang susah, saudara bisa makan enak-enak gitu ya, dia nggak punya uang? Bisakah saudara merasakan apa di hati itu nangis? Kami pernah makan di warung nasi, itu saya sama Mom, ngeliat orang yang belum makan, pas bulan puasa, belum buka puasa dengan makanan baru cemilan saja. Saya nggak tahan itu. Saya bilang ke Mom tuh, kita ajak dia makan. Dia kaget, dia malu. Yang punya orang makan juga kaget, karena dia tukang parkir di rumah makan, yang punya orang makan tuh nggak pernah ngasih makan dia. Padahal tuh segala macam ada semua di situ. Dia cuma ngecium harumnya saja. Ikan, ayam, apa gitu, dia ngecium wangi-wangi soto. Dia nggak pernah makan. Kurus. Saya tanya orang tua di mana? Nggak di sini, dia sendirian. Udah malam. Dia buka puasa hanya makan makanan ringan saja. Hujan lagi, saya ajak makan, dia nggak mau. Ayo makan, saya yang bayar. Lalu saya pesan makanan, kamu makan apa? Barangnya itu nggak ada sih, saya bercanda ya. Mau makan apa? Ayo makan. Suatu ketika saya pernah ketemu orang juga, tukang parkir, ya, dia belum makan. Kami makan enggak, kami kasih uang 50.000 buat dia berdua dengan abangnya sama-sama tukang parkir. Kalian makan berdua 50.000 nih, makan ya berdua ya. Padahal di dompet saya itu uang nggak banyak. Kadang-kadang yang kami makan juga nggak sebanyak itu, tapi kami tahu dia punya sekali. Nah saudara harus punya sifat yang murah hati, suka nolong orang lain. Amin. Kepada keluarga, ketemu keluarga, apa yang kau suka memberi? Kalau suka memberi malah nggak kurang, aneh, terlalu tuh berkati lagi. Selalu, nih Mom tuh saksinya tuh. Kita baru ngasih makan orang, ngasih uang berapa orang, tiba-tiba ada yang antar makanan, ada yang antar buah-buahan tiba-tiba gitu. Baru saja, belum berapa jam, udah kembali semuanya, kembali ke semuanya. Tuhan tunjukin, aku adalah bapak yang tidak akan berhutang. Apalagi kepada hamba Tuhan. Orang dunia aja Tuhan kembalikan semuanya. Tuhan sayang kepada kita. Yang tadi ayat 20-25, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir doa dalik, ya, biar matamu terus memandang ke depan, tetap matamu tetap ke muka. Ini menjelaskan saudaraku sekalian supaya kita jangan memiliki mulut yang serong, yang tidak benar perkataannya. Lalu yang suka belak-belit kalau ditanya, bicara juga belak-belit, intinya dia gak jujur. Banyak alasan. Dia menyembunyikan sesuatu. Oh, bongkar di hadapan Tuhan.
Nangis-nangis hancur hati lagi Tuhan. Bongkar dia dosa saudara di depan pembimbing PA, bongkar akui dosa-dosamu. Sehingga ada orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa yang sama, bolak-balik bertahun-tahun, belasan tahun. Kadang nggak pernah hancur hati di depan kaki pembimbing rohaninya, buka hati, minta ampun, ngaku dosa dan dipulihkan Tuhan, nggak pernah. Dan lari kemari, dan bersembunyi di balik talenta-talenta pelayanan. Apa yang terjadi? Dia kemana membawa dosa. Ini kemana dia pergi akan membawa benih-benih kematian. Sebelum dia betul-betul bertobat dan dia dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kenapa? Membawa benih yang sama. Membawa racun kemana-mana. Tapi kalau orang langsung hancur hati, langsung bertobat, dipulihkan, dia akan sadar. Enggak akan berbuat kembali lagi. Kenapa? Dia telah mengakui semuanya. Walaupun mungkin awalnya malu karena hal yang sangat memalukan. Tapi kan kita semua mengampuni. Saudara Siman mengampuni. Kalaupun ada orang nggak mengampuni, tapi Tuhan mengampuni dia, itu paling penting. Betul nggak sekalian? Saudaraku, tidak boleh bolak-balik, tidak boleh banyak berserat lidah. Yang jalan lurus tadi, ya. Ayat 26-27 tadi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku, kita harus senantiasa berada di jalan kebenaran firman Tuhan. Itu garis besarnya begitu. Tapi tadi saya kupas tadi kan, berjalan dengan jalan Tuhan, menjadi orang yang saleh. Kita kasih contoh di jalan bagaimana, ya kan? Menggunakan uang. Teman kita beli HP yang mahal, kita langsung naik levelnya, nyaingin. Nggak mampu cari yang palsunya gitu loh. Yang penting mereknya sama atau mirip-mirip warnanya. Nah, saudara jangan begitu. Udah berdamai dengan diri sendiri. Amin. Berdamai dengan diri sendiri dulu. Jadi nggak ikut-ikutan. Bicara jangan menyimpang ke kanan kiri. Jadi bicara jangan tergoda oleh hawa nafsu dunia yang menyeret kita ke jurang maut. Ya. Kenalilah ini godaan dunia. Oh enggak, ini godaan dunia nih. Ya. Jauhkan kaki kita dari kejahatan dan dosa. Gimana caranya? Mengalami hadirat Tuhan. Contohnya apa? Ya. Saudara beribadah, itu kan ada Tuhan. Pergi PA, persekutuan, itu ada Tuhan. Itu sudah akan berubah nanti. Enggak ada orang rajin beribadah, ibadah raya dengan penuh kerinduan, PA, persekutuan, terlibat di pelayanan. Enggak ada yang enggak berubah, pasti berubah hidupnya. Ya. Kemudian setiap hari merenungkan firman Tuhan, pasti berubah hidupnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada dosa diakui ke pembimbing PA-nya, saya salah kemarin begini, saya minta didoakan, tumpangin tangan, lepaskan saya dari segala sesuatu yang benar. Saya benci kepada orang tua, ya, tapi kalau udah alami ke Tuhan masa balik itu terus itu melulu, betul nggak? Udah nggak lagi dong. Itu mah zaman-zaman bayi-bayi rohani harusnya. Kalau udah ada tua masih kayak bayi rohani, nah saudara ini ada yang salah. Kalau orang sudah umurnya 15 tahun masih mau pakai dot, itu salah atau benar? Masih pakai empeng tau ya? Masih ngempeng gitu? Salah nggak? Udah 30 tahun masih ngompol, salah nggak tuh? Atau makan masih disuapin? Ya, sudah belasan tahun masih kayak anak-anak, itu abnormal. Saudara yang kelepasan, dipulihkan, mungkin jangan-jangan ada ikatan setan ini. Jangan-jangan ada karakter dari setan ini, karakter pemberontak dalam dirinya. Harus di-black itu batinnya, didoakan oleh pemimpin PA-nya. Dilepaskan dari segala belenggu-belenggu cengkeraman setan dan dunia ini. Supaya dia bebas menjadi anak yang manis, yang elok, yang baik, yang mulia. Hendaklah kita menjaga jalan kita, jalan-jalan firman Tuhan. Karena artinya iblis itu berkeliling mencari kesempatan untuk menelan, menipu dengan tipuannya. Kan udah diajarin tahun-tahun sebelum Covid kan. Gimana caranya? Saudara baca firman, mendeklarasikannya, menyimpan dalam batin. Sadar itu hanya tipuan, betul kan? Udah paham kan? Ayo kita lakukan lagi semuanya. Ya. Sehingga kita terjaga senantiasa, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Ya. Apakah saudara, pertanyaannya,
sudah menjadi pribadi memperhatikan firman Tuhan dan menyimpannya dalam lubuk hati, serta setia menjaga hati saudara dengan segala kewaspadaan yang memancarkan kehidupan, apakah saudara sudah menjadi pribadi yang membuang mulut yang serong dari kehidupan saudara dan juga menjauhkan diri dari bibir yang dolak-dalik yang banyak alasan di dalam perkataan kita? Apakah sudah menempuh jalan yang rata, tidak menyimpang kanan atau kiri? Itulah caranya kita mengevaluasi diri sendiri. Jadi jangan cuma dibaca aja, jangan cuma khotbah. Saya udah begini belum ya? Nah itu sadar tuh. Itulah orang yang sadar. Sadar dan bertobatlah. Kan begitu Tuhan bilang kan? Ya. Kita bacakan firman Tuhan 1 Korintus 15. Ayat 33. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Sekali lagi sama-sama. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Titik 2 kan? Ini perintah. Jangan sesat. Artinya pergaulan yang buruk membuat orangnya sesat. Pergaulan yang buruk itu kan akibatnya dia kan kebiasaan baiknya hilang. Yang muncul kebiasaan buruk. Dia jadi sesat, salah jalan. Apa tuh? Yang tadi saraf pesta pora, gaya dunia, kayak orang dunia, lama-lama jadi duniawi dan lama-lama jadi mati secara rohani. Tuhan tidak mau anak-anaknya semua kita mengalami hal sama. Tapi Tuhan mau kita ada perubahan. Ada progres pertumbuhan rohaninya. Ada progres pekerjanya, pelayanannya pun ada progresnya, ada perubahan hidupnya. Makin hari bertambah baik, bertambah mulia. Kata firman Tuhan, orang benar itu seperti cahaya. Bertambah siang, kayak fajar itu bertambah terang, tambah terang, tambah terang. Harusnya hidup kita tambah hari tambah terang, tambah terang, tambah terang. Makin bersinar, makin bersinar. Berpengaruh, berdampak, berpengaruh, berdampak. Kalau udah fajar, matahari terbit di ufuk timur. Pas cerah tiba-tiba mulai jam 6. Lalu tiba-tiba makin jam 10 sudah terang sekali bukan? Terang sekali. Tiba-tiba gelap semuanya. Nah ini sudah hidup sudah kayak begitu, ini sebenarnya ada malapetaka. Ada bencana alam dalam batin saudara. Udah terang tiba-tiba saudara gelap tiba-tiba. Ini gerhana nih. Ada apa hati batin saudara tiba-tiba terjadi gerhana? Ini waktunya udah terang jam 12 siang. Kalau tiba-tiba dia gelap sekali. Ini pertanda cuaca buruk. Pesawat nggak boleh terbang. Kapal laut hati-hatinya. Ombak tinggi besar. Jangan sampai hidup saudara mengalami tsunami. Paham kan? Tuhan membawa kita anak-anaknya kepada keberhasilan. Tuhan mau anak-anaknya kita diberkati. Sehat, pulih, mulia, keren. Berdampak, berpengaruh. Oh itu dasar luar biasa. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk bagi depan kita semuanya. Tuhan merancangkan hal yang baik, bahkan terbaik. Lebih baik daripada yang kita pikirkan. Kenapa saya bilang lebih baik dari yang kita pikirkan? Karena firman-Nya mengatakan dia menjawab doa kita, mengerjakan perkara-perkara besar yang belum kita pikirkan. Lebih besar daripada apa yang kita doakan. Lebih tinggi dan lebih luar biasa. Tuhan mau hidup saudara berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Itu bicara apa? Yang maksimal, yang luar biasa. Jadi berikanlah diri saudara juga untuk diajar, diayomi, bertemu di dalam Tuhan. Kalau saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan firman pada pagi ini, yang saya sampaikan dari firman Tuhan hari ini, kalau mendengar firman Tuhan ini dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, hidupmu akan berhasil. Sekali lagi, hidupmu akan berhasil. Kalau engkau tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi saya katakan, kalau engkau nggak mendengar dan melakukan sungguh-sungguh, hidupmu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena engkau melakukan firman Tuhan. Simple toh. Dari mana sudah pilih pada hari ini? Mengikuti firman Tuhan atau enggak mengikuti firman Tuhan? Pilih pada hari ini. Kalau Yosua mengatakan apa? Pilih pada hari ini. Kepada siapa yang kau beribadah? Allah orang Amori? Tapi kami, aku dan keluargaku akan beribadah pada Allah yang hidup. Pilih pada hari ini. Ini menentukan perjalananmu besok dan seterusnya. Kambing akan dikumpulkan dengan kambing.
Domba dengan domba, itu firman Tuhan. Kalau engkau memilih hidup bersama Tuhan dalam firman-Nya, engkau menjadi kumpulkan dengan orang yang sama jenisnya juga, DNA-nya. Engkau mengalami terobosan yang sama. Tapi kalau engkau memilih, aku nggak mau peduli akan Tuhan, nggak peduli firman, nggak peduli gereja, nggak peduli PA, nggak peduli pemimpin PA, nggak peduli persekutuan semuanya. Engkau akan terkumpul dengan orang yang gak sungguh-sungguh dan orang undur semuanya. Saya beritahu dengan sungguh-sungguh kepada saudara sekalian. Ini saya ngomong dengan sungguh-sungguh dan saya menubuatkan. Kalau engkau betul-betul mengalami terobosan, engkau merindukan Tuhan, engkau mengalami pertobatan pada hari ini, engkau dibuat Tuhan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Kita gereja di kota ini harus jadi berdampak. Berdampak bukan karena saudara pikir gedung yang gede-gede berapa puluh lantai. Bukan. Tapi jemaatnya orang sungguh luar biasa Tuhan akan muncul karakter manusia Kristen dari pribadinya. Maka gereja menjadi kuat berpengaruh apa? Anak Tuhan yang mengalami dimensi kuasa Allah. Jumlah itu gampang. Kalau orang sungguh-sungguh setiap jemaat bawa 2-3 jiwa, minggu depan gak muat lagi di sini. Gampang kan? Gampang. Apa semuanya tempat ini? Kalau engkau bawa 1 jiwa aja, udah full. Bawa 2 jiwa, udah gak muat lagi. Ibarat 2-3 kali. Simpel toh? Enggak susah sama sekali. Itu bisa hanya pelipat ganda saja. Tapi cara perubahan hati, perubahan kehidupan, perubahan karakter, engkau mengalami Tuhan di kaki Tuhan. Engkau mengalami hadirat Tuhan terlebih dahulu. Itulah yang menentukan perjalananmu, kehidupanmu, masa depanmu. Saya beritahu, mumpung yang banyak masih muda-muda di sini, berikan dirimu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan mulai hari ini. Terlibat dalam pelayanan. Mumpung masih muda, panjang kesempatannya. Yang sudah orang tua, yang sudah senior-senior usianya, jangan sia-siakan kesempatan masih ada. Pakailah waktu ini untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bangkit buat Tuhan. Haleluya.